Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada tim analog teacher, serta yang pasti adalah Bapak Ibu guru hebat yang meluangkan waktu untuk senantiasa menuntut ilmu dalam upaya peningkatan mutu sebagai dalam upaya meningkatkan pendidikan di abad 21 sekarang ini. Oke, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam saat ini saya mungkin hanya melengkapi ataupun berbagi sedikit terhadap Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah ada dua pembicara sebelumnya, yaitu ada Dr. Sumarmi dengan Mbak Yulia Fitri, yang nanti pada pembicaraan saya ini atau sharing kita hari ini, kemungkinan saya hanya melengkapi di antara keduanya. Saya akan membahas tentang optimalisasi dan pendayagunaan ataupun teknologi dalam pembelajaran abad 21. Itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Oke, mari saya share screen-nya sebentar. Kenapa kok tidak bisa jalan? Bentar. Saya lagi coba menjalankan share screen saya. Oke, Pak Admin, kalau bisa membantuin, kenapa nggak bisa jalan ini? Nggak bisa jalan ini. Oke, ya, ini sekelas senang saya. Mohon doanya untuk saya segera selesaikan pendidikan dan senantiasa sehat untuk melaksanakan aktivitas saya dalam keseharian saya, baik sebagai guru maupun sebagai bidang-bidang yang lain. Saya mohon doanya untuk dari Bapak Ibu sekalian. Oke, kita mulai pembicaraan kita atau sharing kita. Kita akan bahas tentang tantangan guru kini dan nanti, terutama pada abad 21 yang sekarang ini. Apa sih tantangan guru di abad 21 ini sekarang ini? Tantangan pembelajaran abad 21 ini sebenarnya diawali dari determinasi ataupun konsep ataupun yang kita kenal dengan istilah globalisasi, yang kemudian ada terjadi namanya industrial change atau peningkatan ataupun perubahan revolusi industri, di mana tadi disebutkan oleh Ibu Yulia bahwa industri pada abad saat ini sebenarnya sudah mengalami fase-fase yang sangat luar biasa, dimulai dari industri 1.0 dan sekarang sudah menjadi 4.0, di mana semuanya sudah menggunakan cyber physical system dan internet of things serta network. Inilah yang menjadi tantangan tersendiri di abad 21 ini. Terlebih lagi, pembelajaran ataupun keadaan saat ini ditambah dengan keadaan munculnya pandemi COVID-19 yang ini memberikan problematika tersendiri dalam proses pembelajaran yang kita alami saat ini. Sehingga apa sih pembelajaran abad 21 ini apa sih sebenarnya? Ada beberapa hal yang perlu dipahami ataupun dalam pembelajaran abad 21, yaitu tentang yang pertama, di abad 21 ini, abad 21 century, 21st century skill ini, ada yang pertama yang kita pahami yaitu adalah kemampuan literasi. Ada kemampuan sikap, ada kemampuan atau kecakapan pengetahuan, dan selanjutnya ada penguasaan teknologi. Inilah hal-hal yang menjadi tantangan dalam abad pembelajaran 21. Yang selanjutnya, kita sebagai tenaga pendidik, baik guru maupun dosen, kita harus memahami konsep-konsep itu ataupun tantangan-tantangan tersebut. Oke, next. Selain itu, ya kita harus tahu siapa sih customer kita, siapa sih peserta didik kita itu. Tadi sudah disampaikan di pembicaraan sebelumnya, ada beberapa klasifikasi pembagian generasi-generasi pada sebelumnya. Tadi Mbak
dari pembicara dari sebelumnya sudah menyampaikan. Ada baby boomers, ada generasi X, ada Y, Z, alpha, dan nanti akan ketemu lagi dengan generasi beta. Yang kita harus pahami bahwa setiap generasi pasti otomatis memberikan sebuah dinamika atau karakteristik sendiri. Bagi kita, kalau saya masuk ke dalam generasi ini, sudah masuk generasi agak sedikit ini nih saya generasi X walaupun di akhir. Karena saya lahir tahun 80. Padahal kalau kita lihat anak-anak murid kita, kalau Bapak Ibu guru sebagai guru SMP maupun SMA, pasti akan punya murid atau peserta didik ini di generasi Z. X ke Z ini agak lumayan berat ini karena melewati Y. Apalagi yang punya murid ataupun peserta didik umur ya TK maupun SD lah sampai kelas 6 kira-kira. Ini udah generasi alpha. Mereka punya karakteristik sendiri yang harus kita pahami. So, mari kita pahami apa sih karakteristik dari peserta didik kita ini biar kita mampu memahami bagaimana sih pembelajarannya. Oke. Di sini ada dua, karena saya hanya menyebutkan generasi Z dan generasi alpha karena rata-rata kita mengajar di dari tingkat PAUD sampai tingkat SMA, di mana tingkat PAUD dan SD kemungkinan besar masuk ke dalam generasi alpha, dan SMP SMA untuk saat ini masuk ke generasi Z. Untuk generasi Z itu dikenal dengan namanya generation connected atau disebut dengan .com kids. Sedangkan di generasi alpha itu dikenal dengan digital native. Nah, karakteristik generasi kedua generasi tersebut kita lihat yang pertama dari ini rangkuman dari beberapa source ya, dari beberapa sumber yang saya rangkum. Di generasi Z, kecenderungan gaya hidup ya. Pertama kita lihat dari gaya hidup. Dikenal dengan istilah YOLO, you only live once ya. Jadi hidupannya sekali, nikmati, ya enjoy lah, nikmati hidup. Itulah gaya-gaya anak-anak tingkatan SMP dan SMA. Makanya kita lihat mereka terlalu santai, ataupun suka nongkrong, kongko-kongko dan sebagainya. Mungkin karena pengaruh ini. Karena mereka sudah lahir dalam kehidupan yang banyak, sudah nyaman dalam arti fasilitas ada. Jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, generasi X atau generasi Y, mereka masih berjuang. Orang tua mereka masih berjuang keras. Teknologinya belum terlalu mendukung, belum ada paling ada kalau mendengarin musik ya paling kita cari kaset yang gulungan, kalau mau ada tugas ya kita cari mesin ketik dan sebagainya. Nah itu YOLO-nya. Nah yang kedua ada FOMO. Apa itu FOMO? Fear of missing out. Apa itu fear of missing out itu? Takut tertinggal tren. Makanya generasi anak-anak sekarang atau macet-macet ya 2000 ini banyak yang konsumtif. Ada hal baru beli, ada model baru. Oke ya. Di generasi yang alpha itu sudah mulai, oke sebentar, ada jaringannya agak kemana. Oke. Ya, lanjut ya. Generasi yang alpha itu sudah mengenal namanya artificial intelligence ya. Jadi sudah pembelajarannya sudah banyak menggunakan ya gadgetnya sudah mulai oke. Sehingga perlu ada dukungan dari, atau kita pahami bahwa mereka harus minat dan bakat, 20% dari skill dan lain sebagainya. Ini harus dikuatkan karena ini adalah konsepnya ataupun hal-hal yang didukung atau yang perlu dikuatkan untuk dalam pembelajaran abad 21. Nah. Bisa lihat semuanya? Ya.
Bagaimana sih arah pembelajaran abad 21 ini? Di pembelajaran abad 21, arahnya adalah yang pertama adalah fokus pembelajarannya yang harus kita pahami. Kalau di fokus pembelajaran yang lama, pada dahulu, kita fokus pada 3 hal, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun untuk pada saat ini ada 3 hal juga sebenarnya, cuman berbeda sedikit, tapi lebih karena lebih pragmatis ya, ataupun dalam arti praktis ya. Karena di sini kita akan menguatkan tentang yang pertama life and career skills, yang kedua tentang learning and innovative skill, dan yang ketiga adalah media dan teknologi. Itu yang dikembangkan untuk saat ini. Sehingga hal inilah yang merubah ataupun yang perlu dipahami untuk pembelajaran di abad 21. Next. Selanjutnya, cakapan abad 21 apa aja sih yang perlu dikuatkan? Nah, yang pertama adalah kualitas karakter. Hal ini karena terkait dengan globalisasi, di mana proses ataupun dunia telah menjadi global, otomatis karakter juga harus dikuatkan. Karena pengaruh-pengaruhnya sangat luar biasa di globalisasi. Sehingga iman dan takwa dikuatkan, cinta tanah air atau nasionalisme ini dikuatkan, rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, kepemimpinan, kesadaran, dan akan budaya sosial dan budaya ini perlu dipupuk, perlu dikuatkan untuk menjaga ataupun stabilitas ataupun eksistensi negara ini. Selanjutnya ada kompetensi, di mana ada 4C ya terkenalnya. Ada critical thinking and problem solving. Okay, next. Ada creativity, ada communication dan collaboration. Itu yang apa namanya? Yang perlu dikuatkan. Ada kompetensi tadi itu. Yang pertama adalah kualitas karakter, yang kedua ada kompetensi. Yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu literasi. Yang tadi sudah disebutkan tentang literasi itu ada literasi baca, ada literasi berhitung, sains, literasi informasi dan komunikasi, budaya dan kewarganegaraan, serta ada literasi keuangan. Itu perlu dikembangkan atau ditanamkan pada anak-anak supaya pembelajarannya berguna untuk masa depan mereka. So, kita akan bahas tentang karakteristik pembelajaran sehingga dan memahami hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya tadi, maka pembelajaran abad 21 itu yang pertama harus optimalisasi pemanfaatan TIK. Jadi TIK tidak bisa ditinggal karena zamannya generasi yang kita juga macet. Alpha teknologi adalah otomatis mengoptimalkan itu. Yang kedua melibatkan murid. Jadi murid sinyal saya kenapa? Oke, udah jelas? Kenapa sinyal saya? Nah, saya cek dulu router saya. Dan kuotanya habis. Oke, nah, your internet connection is unstable ya. Ntar kuota apa? Koneksinya nggak stabil nih, nggak tahu ini. Ya, pengaruh IT kayak gini nih. Next, sudah jelas? Jelas sekali. Nah, oke, saya lanjut. Yang selanjutnya itu tadi yang pertama tadi integrasi TIK ya. Jadi penggunaan teknologi itu kita harus optimalkan. Jadi kalau guru atau pembelajaran saat ini tidak mengenal TIK itu sebenarnya nggak mengikuti pembelajaran abad 21. Ya karena emang harus ya, harus. Karena anak-anak kita generasi TIK, generasi digital, itu yang harus dipahami. Yang kedua itu murid ya dilibatkan pembelajarannya. Jadi pembelajaran itu murid kita aktifkan. Guru itu hanya sekedar memfasilitasi nanti jatuhnya. Yang ketiga kita pancing dengan high order thinking skill, HOTS kalau sekarang istilahnya. Jadi pola berpikir daya nalarnya yang kita kuatkan. Gitu. Ya, yang ini yang terakhir ini. Guru itu sebagai fasilitas dalam pembelajaran. Jadi
guru itu, karena kita guru ini bagikan butiran debu di atas tumpuan waktu untuk saat ini sebenarnya. Dalam arti guru itu bukan sumber utama, banyak sumber-sumber yang lain. Jadi anak itu bisa mendapatkan sumber-sumber dari tempat yang lain. Jadi guru bukan otoriter atau bukan only one source dalam pembelajaran. Banyak sumber-sumber yang lain. Itu yang harus dikuatkan saat ini. Yang kedua, guru itu sebagai planner. Apa itu planner? Perencana. Guru itu mampu merencanakan pembelajaran itu bagaimana. Beasiswa itu aktif. Beasiswa itu kita bisa mengarahkan mereka. Itu gurunya yang harus mampu. Dan yang ketiga, pengelola. Mampu menyusun atau mana yang harus dibutuhkan siswa dan mana yang tidak, mana yang perlu dan mana enggak. Itu sebenarnya ini karakteristik abadi pembelajaran 21 dengan penggunaan optimalistik tadi disebut. Oke, next. Nah, dalam hal ini guru tuh harus sebagai learner model. Learner model dalam arti, learner model itu apa sih? Ya, model pembelajar. Kalau gurunya, karena guru ini digugu dan ditiru tadi disampaikan tadi. Ya, digugu dan ditiru. Jadi harus mampu memahami tentang literasi manusia. Apa sih literasi manusia itu? Dia humanitis. Bagaimana cara memahami manusia, memanusiakan manusia, komunikasinya bagaimana, dan desain mengatur soft skill, leadership, kepemimpinan, dan membangun kerjasama. Yang kedua ada literasi data. Jadi guru itu mampu mengoptimalkan. Jadi guru itu punya banyak source, punya banyak pemahaman tentang pembacanya, analisisnya, menggunakan informasi big data dari dunia digital itu dia bisa mengolahnya. Jadi punya banyak info yang ada di dalam yang dia miliki. Dan yang ketiga, literasi teknologi. Ya, karena dia harus mengajar di generasi teknologi, jadi makanya dia harus tahu bagaimana penggunaan teknologi. Nah, di sini teknologi itu sebenarnya hanya sebagai alat bantu. Teknologi sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang kita bisa optimalkan. Sebagai apa? Yang pertama sebagai media pembelajaran. Kita bisa membuat media-media pembelajaran dengan sangat yang interaktif. Kita bisa memanfaatkan berbagai media, Canva, boleh kita menggunakan book creator dan sebagainya. PPT itu salah satu juga IT juga bisa dipakai. Itu gunanya untuk kita manfaatkan. Yang kedua, video conference, apalagi sekarang ini COVID-19 yang kita dibatasi dengan distance ya, jadi bisa bertemu. Ya kalau kita kangen, kita kan harus tahu nih anak-anak kita. Untuk mengetahui mereka ya pakailah video conference, baik menggunakan Zoom yang kayak kita saat ini, boleh yang simple yang menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Kita gunakan itu untuk video conference. Yang selanjutnya ada presentasi interaktif. Media itu kita gunakan untuk kita mampu memberikan bahan ajar yang mampu kita presentasikan secara interaktif. Ya, kita bisa menggunakan berbagai aplikasi, kita bisa memanfaatkan YouTube-nya, bisa memanfaatkan TikTok-nya mungkin bisa, dan sebagainya. Yang gunanya adalah untuk memasukkan materi yang ada pada kita yang akan disampaikan pada anak-anak. Dan selanjutnya adalah penilaian daring. Kita gunakan. Kalau saya contohnya saya menilai speaking anak-anak, ya saya gunakan WhatsApp voice note, ya. Voice note, gimana cara mereka ngomong ini kan bisa kita deteksi. Mereka ngirim pakai WhatsApp karena dia yang paling simple. Dari situ kita bisa menilai. Jadi penilaian daring itu tidak harus kita ketemu dengan anak, kita bisa menggunakan penilaian atau menggunakan IT. Jadi sebenarnya teknologi itu dijadikan sarana untuk mencapai tujuan itu, dan bukanlah akhir dari sebuah tujuan, sebagai wasilah. Jadi teknologi itu sebagai ya media. Bagaimana cara kita mencapai tujuan yang akan kita tuju tersebut. Nah, manfaatnya apa sebenarnya penggunaan pembelajaran itu, teknologi itu? Nah, dengan kita mampu memanfaatkan IT, guru tuh mampu membuat siswa itu memahami pelajaran dengan mudah. Karena kita bisa membuat hal-hal yang abstrak bisa menjadi konkret. Hal yang tidak menarik bisa lebih menarik. Yang pertama. Yang kedua, siswa lebih tertarik untuk belajar. Kenapa? Ya kalau mereka sukanya YouTube ya kita bikin materi dalam bentuk video. Karena otomatis mereka lebih tertarik. Karena mereka ada di dunia sekarang. Belajar dan mengajar bisa di kapan dan di mana saja. Karena kita menggunakan device tadi itu, alat.
yang tadi itu kita simpan di dalam IT, kita bisa online-kan dan sebagainya. Mempermudah sistem administrasi, kita bisa nyimpan itu file-file kita itu secara, bisa di Google Drive, bisa di beberapa file yang lain, sebenarnya bisa kita permudah. Dan selanjutnya memungkinkan pembelajaran secara kolaboratif. Itu pemanfaatan dalam teknologi pembelajaran. Next. Nah, di sini saya mencoba memberikan sebuah formula yang disebut dengan Smart MAP, Smart Map sebenarnya, dalam upaya pengembangan optimasi pengembangan kompetensi guru dalam pembelajaran. Apa itu? Nah, Smart Map. Apa itu? Semangat berinovasi. Guru harus senantiasa. Karena inovasi itulah yang menjadikan teknologi sekarang jadi 4.0 juga karena inovasi. Yang kedua, multiliterasi. Jadi berbagai literasi tadi kita paham. Adaptasi, harus mampu mengadaptasi. Kedatangan hal baru harus kita mampu mempelajarinya atau menyesuaikan. Yang selanjutnya ada resiliensi. Tekanan ataupun adanya COVID dan sebagainya itu kan otomatis memaksa kita untuk menyesuaikan. Nah, itu resiliensi. Dengan cara terampil memanfaatkan teknologi. Dengan terampil memanfaatkan teknologi tersebut, nah, tadi sudah disampaikan mengajar dengan hati. Kita tingkatkan, kita kuatkan dalam diri kita bahwa mengajar itu dengan hati. Dalam hati yang paling ikhlas bahwa mengajar itu mencari ridho ilahi. Selanjutnya, aktif motivasi dan menginspirasi. Oke, sebentar. Oke, aktif memotivasi dan menginspirasi. Dan selanjutnya adalah pembelajar sejati. Long life education, ataupun kalau dalam bahasa yang lain, tuntutlah ilmu dari buayan sampai yang lahat, minal mahdi ilal lahdi. Long life education. Jadi kita sebagai guru itu belajar sejati. Kita harus mampu mengambil hal-hal baru untuk memberi yang kita transferkan pada anak didik kita untuk pencapaian yang lebih baik. Next, terakhir, dalam upaya pemanfaatan teknologi ini saya pahami atau dikonsepsikan sebagai transformational technology. Apa sih transformational technology yang saya pahami ini? Sebenarnya sehebat apapun teknologi, dia tidak akan mampu menggantikan sosok guru. Karena sosok guru ini unik. Dia tidak bisa digantikan. Kehadirannya, kemarin kita sudah mengalaminya COVID-19 yang ada pembelajaran daring, hadirnya guru itu berbeda. Nah, jadi walaupun teknologi sangat oke, dia tidak bisa menggantikan kehadirannya. Namun di tangan guru hebat, teknologi akan mampu menjadi transformasional dalam pencapaian pendidikan yang semakin bermartabat dan diemban. Jadi kita harus mampu mengoptimalkan teknologi gunanya untuk saja yang saya katakan. Thank you very much for attention. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.